Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Romi Mesra. Saya salah satu dosen muda lah mungkin disebut yang benar ya. Pokoknya dosen di program studi pendidikan sosiologi. Jadi kami merupakan CPNS tahun 2018 ya. Itu TMT-nya di bulan Maret tahun 2019 ya. Jadi senang sekali pada video kali ini adalah konten pertamanya YouTube Prodi Pendidikan Sosiologi. Kita sedang bersama Ketua Prodi Pendidikan Sosiologi Unima, Menir Dr. YDA Santi MS. Ya, nanti kita akan perkenalan singkat juga sama Menir. Namun kali ini saya akan coba jelaskan. Ini nama channel YouTube kita ini adalah Baku Inga. Jadi Baku Inga ini adalah akronim dari Bincang Asik dan Edukatif Prodi Pendidikan Sosiologi Unima. Jadi kita singkat dengan Baku Inga. Jadi kedepannya nanti kita akan buat konten-konten seputar prodi dan juga hal-hal yang sifatnya edukatif ya benar ya, untuk mendukung juga, untuk menginformasikan segala hal tentang prodi juga nantinya. Jadi mungkin itu secara singkat tentang channel YouTube Prodi Pendidikan Sosiologi Unima yang kita singkat dengan Baku Inga. Jadi mungkin selanjutnya kita langsung perkenalan saja dengan narasumber kita kali ini dengan panggilannya Menir Santi ya benar ya? Iya. Terima kasih Neromi, ya. Para pemirsa yang berada di jagat Indonesia malah di jagat dunia ya. Iya. Neromi. Ya. Saya pertama tentu bersyukur dan berterima kasih kepada dosen-dosen muda yang begitu kreatif di Prodi Pendidikan Sosiologi. Saya sebenarnya awalnya saya diangkat tahun 1986 sebagai dosen jurusan Civics Hukum karena latar belakang S1 saya di Civics Hukum. Sesudah itu saya 32 tahun saya mengabdi di Prodi Pendidikan di jurusan pendidikan PPKN sekarang. Terus saya kemudian beralih diminta untuk bantu di Prodi Pendidikan IPS. 2-3 tahun di Prodi Pendidikan IPS, kemudian saya diminta bantu di Prodi Pendidikan Sosiologi. Walaupun S2 saya Neromi, ya saya mengambil jurusan Sosiologi di Universitas Negeri Pajajaran Bandung tahun 1989 dan selesai tahun 1991. Ini latar belakang basic mengapa saya diminta untuk masuk dalam Prodi Pendidikan Sosiologi. Kita sudah memperkenalkan channel YouTube Prodi Pendidikan Sosiologi yaitu Baku Inga. Kita mau minta dulu pendapat dari Ketua Prodi. Kira-kira dengan adanya channel YouTube ini, bagaimana tanggapan beliau dan juga mungkin bagaimana harapan-harapan beliau dengan channel YouTube ini? Silakan Menir. Terima kasih. Jadi awalnya saya mau tanggapi dulu nama. Oh, nama. Neromi, ini Neromi asal Padang, Sumatera Barat. Iya. Tetapi Neromi mengangkat satu filosofi orang Minahasa. Iya. Ini ada satu istilah Baku Inga. Iya. Baku Inga itu, Neromi mengerti Baku Inga. Saling mengingat gitu ya? Iya, Baku itu saling, Iya. Baku Inga ingat. Iya, jadi saling mengingatkan satu dengan yang lain. Iya. Saya senang Neromi mengambil filosofi Baku Inga ini untuk menamakan YouTube Pendidikan Sosiologi FIS Unima. Dan ini kental dengan budaya. Saya rasa cocok kita sebagai Fakultas Ilmu Sosial, apalagi Prodi Pendidikan Sosiologi, ada sedikit antropologi gitu ya. Iya. Nah, di sini kita harus Baku mengangkat, itu budaya-budaya daerah, kearifan lokal, sehingga itu tidak hilang. Saya senang. Selanjutnya tanggapan sebagai Ketua Program Studi tentang adanya YouTube di Pendidikan Sosiologi. Ini sangat menggembirakan, akan menjawab semua tantangan, khususnya di dalam dunia pendidikan saat ini, yang harus mau tidak mau ini kita harus
familiar dengan dunia iptek. Memang sekarang saat ini masih ada masa peralihan. Ada juga ya yang belum familiar dengan iptek. Nah, mau tidak mau kita harus mulai untuk bagaimana mengangkat dunia pendidikan lewat media-media iptek yang sekarang harus ya kita adakan. Khususnya YouTube ya benar ya? YouTube. Dan YouTube ini akan membuat kita dekat. Kalau mungkin berjauhan itu bagaimana mendekatkan yang jauh. Ini prinsip-prinsip iptek itu adalah mendekatkan. Ya, kita berelasi dengan orang walaupun di kutub mana saja mereka berada. Kita boleh berelasi, berinteraksi dengan masyarakat, dengan manusia. Intinya support ya, intinya channel YouTube ini kita disupport langsung oleh Ketua Prodi. Bahkan kemarin juga sebenarnya idenya juga kita diskusikan dengan Menir secara langsung ya. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Menir ya, sebenarnya saya juga berpikir kemarin soal penamaan channel YouTube itu, saya inginnya channel YouTube yang dekat dengan budaya masyarakat di sini, khususnya Minahasa. Selanjutnya memperkenalkan prodi lagi Menir. Mungkin Menir boleh perkenalkan secara singkat sebenarnya prodi pendidikan sosiologi itu seperti apa? Jadi program pendidikan sosiologi ini kita lihat tentu tidak boleh lepas dari sejarah. Dulu IKIP Negeri Manado yang saat ini berubah namanya Universitas Negeri Manado. Di awal ya terbentuknya namanya PTPG. PTPG. Jadi PTPG ini lahir tahun 1955. PTPG itu perguruan tinggi pendidikan guru. Oh iya. Iya. PTPG. Oh iya. Jadi yang ada di di Indonesia itu hanya 4 PTPG. Oh iya. Ada 4, antara lain IKIP Negeri Manado. Oh iya. Ada IKIP Padang, ada IKIP Bandung, dan satu IKIP PTPG, bukan IKIP ya, namanya PTPG. Unhas. Ya. Unhas ya? Iya. Sekarang Unhas namanya. Iya. Nah, yang mau saya katakan bahwa pada tahun 1955 setelah PTPG Tondano berdiri, maka ada jurusan-jurusan yang terbentuk waktu itu. Ada jurusan sejarah, kemudian ada jurusan geografi, ada ekonomi, hukum, sosiologi, dan antropologi. Ini embrio dari FIS Unima sekarang. Ya. Ini sosiologi antropologi yang namanya itu waktu itu PTPG. Kemudian tahun 1963 namanya berubah menjadi FKIP Unsuluteng. Jadi Unsuluteng, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Oh ya. Iya. Dan itu pada tahun 1965 itu IKIP Negeri Jogja, IKIP Jogja cabang Manado. Itu ada perubahan lagi. Di sana ada ya jurusan-jurusan yaitu jurusan civic hukum, jurusan sejarah, antropologi, geografi, ekonomi, dan administrasi. Jadi sosiologi dia mungkin dilebur namanya antropologi. Oh ya. Ada perubahan. Ya. Kemudian nanti pada tahun 1995 jurusan pendidikan sosiologi ini muncul lagi. Oh ya. Jurusan pendidikan dia sosiologi. Pernah vakum ya benar ya? Iya. Dia pernah vakum, kemudian muncul lagi ya? Jurusan sosiologi dan antropologi. Dosen mungkin, sumber daya dosen atau mahasiswanya mungkin boleh digambarkan benar? Iya, terima kasih Neromi. Untuk sosiologi, program pendidikan sosiologi, jumlah dosen awalnya ini sebelum masuk CPNS CPNS ini berjumlah 7 orang dosen. Oh, ya, 7 satu guru besar dan yang 6 ini semua sudah lektor kepala. Nah, waktu saya pembantu dekan 2 diminta Pak Dekan untuk membentuk profil di dosen-dosen di Fakultas Ilmu Sosial. Kelihatan program pendidikan sosiologi ini nanti tahun 2025 sudah ditutup, akan ditutup karena tidak ada dosen lagi. Jadi, yang ditutup penerimaan dosen atau? Bukan penerimaan, tapi dosen yang tetap itu sudah pensiun. Oh, tinggal satu saja, yaitu Profesor Dr. Ferdinand Keribungu MSc. Oh, banyak yang akan pensiun. Iya,
6 itu akan pensiun. Dan itu akan pasti tidak memenuhi syarat sebagai sebuah prodi. Bersyukur kita waktu mengusulkan 3-4 tahun yang lalu itu ditanggapi oleh negara, oleh pemerintah pusat, yaitu dengan melalui jalur ya ada CPNS 5 dosen baru yang saat ini kami rasakan sangat membantu kehadiran mereka untuk mendukung program pendidikan sosiologi saat ini. Kalau gambaran dosen berarti dari 7 tambah 5 12 itu benar ya? Kalau mahasiswa kira-kira berapa sekarang nih benar? Mahasiswa kita sekarang yang mendaftar, ini baru data terakhir, yang mendaftar secara online sudah isi KRS ya, jumlahnya 200 sekian. 200 lebih. Ini masih sementara bertambah. Mahasiswa baru kita yang lulus tahun ini yang jalur SNPTN, jalur apa namanya panggil ya, itu yang sudah lulus ya, undangan, jalur undangan itu harusnya 70. Tapi yang mendaftar ini sekarang ini baru ya 30, 28. Pengaruh pandemi dan lain juga benar ya. Romi, saya kira semua perguruan tinggi di Indonesia mengalami seperti kita. Pergi banyak di luar daerah benar ya? Banyak di luar daerah. Saat ini kita saja sudah ada pembukaan kuliah. Ini masih banyak yang mendaftar. Makanya ada kebijakan dari pimpinan pusat, pimpinan universitas, bagaimana untuk menampung ini mahasiswa yang sudah lulus tapi terkendala dengan komunikasi untuk pendaftaran. Kalau background asal daerah mahasiswa, kabarnya beragam ya benar ya? Bahkan kalau kira-kira di seluruh Indonesia ada masuk enggak benar ya? Dari Sumatera dan lain-lain ya? Dari 34 provinsi Indonesia. Oh, masuk banyak ada ya? Kita sudah sekitar 24. 24 provinsi yang ada mahasiswa untuk berminat kuliah di Prodi Pendidikan Sosiologi FIS Unima. Iya, itu karena juga saya pas perkenalan dengan mahasiswa itu ada yang dari Medan, dari Papua, dari Bandung juga, banyak dan masih banyak daerah lagi. Berarti prodi sosiologi kita cukup banyak diminati oleh mahasiswa calon-calon mahasiswa di luar sana ya benar ya? Di luar daerah. Jadi tidak hanya di Sulawesi saja, banyak juga dari luar daerah, di luar provinsi bahkan benar ya? Oke, untuk mungkin masih ada satu. Kita bukan hanya ada mahasiswa di Indonesia, tapi ada juga kemarin ada itu dari Italia. Oh, kemarin yang dari tahu ini ada mahasiswa juga di sini. Jadi kalau ada kameramen ini bisa disorot kan? Harusnya. Jadi itu mahasiswa ada juga yang dari luar negeri. Oh iya, dari Italia kemarin sebenarnya. Dan kabarnya sebelum-sebelumnya mungkin juga ada mungkin sebelum-sebelumnya. Sebelum kita dari Filipina pernah ada. Oh, pernah ada dari Filipina juga. Kalau untuk misalnya khususnya di FIS lah atau Unima benar. Kira-kira pendidikan sosiologi itu peminatnya apakah termasuk banyak atau sedikit benar? Iya, kita di Unima untuk pendidikan. Jadi kita ada dibagi dua, ada ilmu murni karena kita sudah universitas dan ada kependidikan. Kalau di kependidikan di FIS ini kita termasuk paling banyak untuk pendidikan sosiologi, tapi yang jurusan-jurusan prodi lain juga cukup banyak ya peminat untuk masuk ke Unima. Intinya cukup banyak lah benar, bahkan dari luar daerah juga ya benar. Berarti tentang dosen sudah, mahasiswa sudah, apalagi kira-kira ya. Mungkin langsung ke soal akreditasi tadi saja benar. Tadi benar sudah singgung juga sedikit tentang bahwa kita sedang melaksanakan proses kelengkapan borang akreditasi benar ya. Kira-kira perkembangannya seperti apa benar? Iya, ini tuntutan sebuah perguruan tinggi negeri itu memang dituntut untuk setiap 4 tahun, setiap satu periode itu harus mengusulkan untuk diakreditasi oleh BAN PT. BAN PT itu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nah, Prodi Pendidikan Sosiologi ini mau mengusulkan lagi reakreditasi. Kita ingin untuk meningkatkan kualitas, mengukur kualitas
prodi kita, yaitu lewat satu badan dari pemerintah, BAN PT. Dan ini saya kira kita harus buat sesungguhnya sebaik mungkin sehingga kualitas pendidikan sosiologi, program pendidikan sosiologi itu bukan hanya di dalam saja, tapi harus keluar, kelihatan outputnya, kelihatan bagaimana kinerja di dalam, itu tergambar lewat borang akreditasi yang sementara kita susun bersama. Jadi untuk borang ini melibatkan mahasiswa juga kemarin, membantu ya dosen, mahasiswa, bahkan alumni juga kemarin ya. Alumni dan stakeholder ya. Saling baku bantu ya benar. Baku tolong. Nah, jadi saya juga termasuk salah satu yang dapat standar 5. Jadi kami itu dibentuk satu tim 2 orang ya benar ya. Jadi meskipun sebenarnya saling bantu nanti, tapi ada tanggung jawab lah, koordinator, ibaratnya koordinator standar 1 ada 2 orang. Nanti kalau sudah saling bantu aja sebenarnya, tapi tetap ada tanggung jawab gitu. Dan perkembangannya kita itu apa istilahnya itu benar, bukan visitasi lagi ya, online ya. Itu bulan September. Bulan November. Oh, November benar ya. Pertengahan November. Tapi itu sedang berjalan yang benar untuk akreditasi. Jadi untuk informasi, akreditasi terakhir prodi pendidikan sosiologi itu adalah B benar ya? B. Ini target kita apa sekarang benar? Melihat kondisi kira-kira target kita apa? Kita tidak muluk-muluk ya. Tapi kalau kita kinerja kita buat dengan sungguh-sungguh, saya kira nanti dampak itu yang kita buat dengan benar, kita pokoknya berjuang mati-matian, itu harapan kita A ya. Hasilnya akan seperti itu. Saya tidak berani mengatakan A, tetapi untuk sampai ke titik puncak itu, masa program PPKN sekarang itu mereka A. Dan saya dari PPKN saya lihat kerjanya, mungkin dosen-dosen kita sekarang lagi berjuang. Lagi dibantu sama yang muda-muda benar ya. Tadi Romi katakan mahasiswa terlibat, mahasiswa Himapro terlibat, dan mereka sangat membantu. Kehadiran mahasiswa itu saling mendukung. Ini baku-baku bantu. Iya. Jadi kalau targetnya A sebenarnya setiap akreditasi pasti maunya A ya benar ya. Iya. Minimal B mungkin ya. Jangan sampai turun dari akreditasi sebelumnya benar ya. Jangan sampai C gitu. Jadi kalau untuk akreditasi itu selanjutnya kita mungkin membahas tentang PENMARU ya, penerimaan mahasiswa baru benar. Kita kan sedang proses, sudah proses atau sudah selesai benar ya? Sudah. Mungkin boleh dijelaskan sedikit benar tentang penerimaan mahasiswa baru. Iya. Untuk mahasiswa baru tentu kita masih lagi menunggu, sebab masih dibuka untuk penerimaan, maksudnya mereka mau mendaftar kembali. Jadi yang sudah lulus SNPTN, SBMPTN dan B2P ini, mereka juga sementara berproses masih daftar ulang. Iya, karena ya kita harus akui ini dengan COVID ini 19 itu sangat menghambat itu proses. Tetapi animo mahasiswa baru di program pendidikan sosiologi itu yang belum banyak, yang belum terdaftar, itu harusnya kurang lebih 100 mahasiswa. Harusnya. Kita masih menunggu, harapan kita mereka akan datang untuk mendaftar, dan ya kita akan bantu prosesnya kalau ada kesulitan. Jadi cerita-cerita kita, bincang asik dan edukatif kita hari ini kiranya sudah cukup ya benar ya. Minimal kita sudah buat perkenalan terlebih dulu tentang prodi, tentang ketua prodinya, tentang segala hal perkembangan yang terjadi di program studi pendidikan sosiologi Unima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.